Yang menarik gini, Bang. Tadi kan Anda cerita faktor unsur tentara dari Sumatera itu menentukan. Pak Dirman kan. Boleh dibilang ya, Menentukan. secara tidak langsung kalau tanpa ada orang Sumatera, Nah, Pak Dirman nggak mungkin jadi tapi panglima yang TNI. menarik kenapa tentara berhasil meleburkan, misalnya kan kalau peristiwa seperti itu, ini harusnya kan Sumatera tumbuh sendiri sebagai sebagai tentara yang berbeda dengan tentara di Jawa kan gitu ya kan, karena faktor budaya, faktor macam-macam, semua faktor historis. Tapi uniknya ini kita nggak melihat Pangdam apa namanya, kamu dari Sumatera jalurnya ke sini, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Kok bisa itu? Gimana Gini. cerita? Gimana? Ini unik, ini bukan unik sih. Ini yang saya kalau kita bahas, kalau setahu saya Nah, mungkin paham sedikit lah. nah, Hierarki di militer dengan di sipil itu berbeda. nah. Militer itu kan perintah jalankan, Iya. perintah jalankan. Tidak ada kan, Pak saya isul gini, nggak bisa begitu kan. Perintah jalankan. Dari awal militer terbentuk adalah garis komando. Kesadaran itu dah Memang harus dididiknya begitu gitu. ya? Memang itu Nggak ada ceritanya, Pak saya boleh usul nggak ada gitu kan. Kalau ini jalankan. Jangan. Apapun ceritanya, masalah susah apa enggak urusan lu. Pokoknya selesaikan. Itu tugasnya. Nah, uniknya di tentara kita ini, bukan unik sih. Ini mungkin secara umum tentara itu hampir sama. Garis komandonya jelas. Itu kenapa jangan mungkin Pak Dirman atau dulu Bung Hatta atau dulu Pak Udin jangan mencampurkan politik sama tentara atau dengan militer itu tidak, agar tidak merubah tradisi hierarki militer itu. Karena militer ya sudah jelas. Kenapa orang-orang Sumatera kita mau ngomong maaf sekarang saya lagi menelusuri membantu polisi militer saat ini untuk menelusuri sejarahnya di sana di Sumatera secara garis besar dan secara umum secara khusus di Lampung CPM. Kenapa mereka bisa satu komando dengan Pak Dirman yang nggak pernah mereka lihat sebenarnya? Iya. Dalam sejarahnya Pak Dirman, saya belum pernah dengar Pak Dirman keluar Jawa. Keluar Sumatera. Jawa, Pak Dirman paling jauh ke Bali, Ke Bali pernah? naik pesawat, Pernah. tapi nggak turun balik lagi. Iya, paling jauh Pak Dirman setahu saya ya. Iya. Maaf nih kalau saya salah. Pak Dirman tuh nggak pernah terlalu jauh keluar jauh-jauh dari Jogja. Paling jauh Jakarta sama Bali, itu juga dari pesawat. Nggak belum pernah kan. Tapi kenapa orang Sumatera yang nggak baru dengar namanya aja itu sangat menghormati Sudirman gitu. Iya. Ya kan? Wah gua aja nih kenapa nggak kita nih? Kita dong, kita juga kan ikut perang. Nggak ada kan? Mereka tunduk. Panglima tertinggi ini. Siapapun orangnya sudah ditunjuk sama presiden. Seluruh masuk TNI yang TKR yang di Sumatera setuju. Nggak ada bantahan. Iya. Even mereka nggak pernah kenal Sudirman kayak apa, walaupun cuma tahu namanya. Nah, Paling kita boleh yang ngeliat Pak Dirman pada situ cuma Akagani, ya kan, Vence Samuel, Berlian, Jamin apa si Tahir. apa, sama Tahir momennya. Tapi yang lain kan enggak. Tapi kenapa mereka begitu patuh? Karena itu menghirarki tentara diajarinnya gitu. Kalau sudah kenapa A ya A. Patuhi jalankan, nggak ada cerita protes seperti apa, nggak ada. Dan itu yang jadi kuatnya TNI dimanapun ya. Jadi kalau ya nggak tahu, maksudnya kita kan nggak bilang di dalamnya nggak mungkin nggak ada intrik segala macam, kita nggak tahu. Kita ngomong secara luar aja. Sejarahnya TNI itu memang udah kokoh dari awal. Kalau A ya A, B ya B. Walaupun nanti ada yang ganggu, itu akan mental sendiri kalau bahasa Pak Dirman kan gitu. Berarti menurut Anda karena sejak awal doktrinnya siap Pak kan dilaksanakan kan iya, gitu ya? siap, Sehingga Pak. tidak ada ini tentara Sumatera gitu kan, ini tentara Jawa kan. Nggak ada. Kan dari awal kita nggak Tapi pernah kalau ketika terjadi Dewan Banteng, Dewan itu Nah itu jatuhnya udah unsur politis. Kita balikin pada saat komandan-komandan teritorial era tahun 50-an Nah, mulai protes kepada kebijakan Bung Karno, kebijakan Orde Lama di Jakarta. Mereka udah bicara politik sebenarnya. jadi bukan soal kedaerahan itu ya. Bukan soal enggak, itu kedaerahan, Ya, tapi tapi politik kan dong. Kedaerahan tapi konsen nasional. Konsen nasional.
Bung Karno ini kenapa yang dibangun Jawa, Iya, iya, iya. Jawa sentris. Iya, iya, iya. Kita juga kan udah berjuang, kita kan juga udah ngasih devisa. Iya, iya. Mana nih bagian kita? Ya. Cuman menurut beberapa pihak Hmm. cara mereka salah. Eh, Kalau buat Pak Alamsyah itu saya nggak kurang suka cara mereka. Itu namanya kita misalkan diri, kita mau berontak. Kalau buat beberapa orang bilang, loh kita cuma ngasih tahu Bung Karno kalau nggak di ultimatum nggak pernah nengok nih. Iya. Karena Bung Karno nggak pernah gubris protes mereka gitu loh. Memang sejauh mana protes mereka? Hah? Apakah mereka pernah? Iya cuma ngomong doang, Oh. tapi kan nggak pernah didengar. Dalam tanda kutip Bung Karno nggak pernah dengar protes Hiraukan, teman-teman dari daerah nih, dari Sumatera, kodam-kodam panglima daerah teritorium di daerah itu, even itu Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi nggak pernah didengar kan? Bung Karno masih fokus di Jawa. Kalau bahasa kita sebenarnya bukan. Di Jawa juga nggak ada pembangunan kok. Lebih fokus ke politik pada saat itu. Bahasa saya ya, Bung Karno lebih fokus ke politik. Nah, pembangunan nomor 2. Nah, yang akhirnya yang jadi akan yang merasakan susah masyarakat di luar Jawa. Termasuk di Sumatera lah, di Sulawesi lah, apalagi di Kalimantan mungkin. Ya itu yang mereka pikir nggak adil nih yang bangun gini. Protes berkali-kali nggak didengar, gimana caranya supaya Bung Karno nengok? Toh yang diprotesin sama orang-orang PRRI Permesta saat itu sekarang udah dilakukan kan sekarang setelah reformasi. Iya, betul. Tapi itu pun setelah reformasi, setelah Bung Pak Harto naik gitu. Bukan berarti zaman Pak Harto nggak ada pembangunan, itu nggak ada. Kalau cuma tuntutannya seterbatas itu, kenapa harus terjadi bentrok? Dan itu banyak tuh yang meninggal tuh di tangan. Benar. Itu yang sebenarnya oleh beberapa jenderal dalam tanda kutip yang dianggap pro Bung Karno atau pro Jakarta, pro Jawa. Nggak usah sampai begini. Tapi kalau buat mereka-mereka yang protes, yang akhirnya membentuk dewan-dewan ini, terus akhirnya jadi pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, itu karena protes mereka nggak pernah didengar. Jadi itu bukan untuk usaha permulaan untuk Memisahkan diri. misalkan diri untuk Enggak. negara sendiri, enggak ya? Niat awalnya tuh nggak ada kalau bahasa saya setelah saya baca beberapa buku, mereka nggak punya niatan untuk membentuk negara sendiri. Gitu. Tapi berkali-kali protes, Bung Karno nggak pernah denger. Itu urusan masalahnya. Itu dari awalnya. Pembentukan ini adalah jalan terakhir supaya Bung Karno nengok. Nah, karena udah begini dimanfaatkanlah sama Sipil. Amerika. Enggak dong. Pada saat itu kan yang dianggap membantu PRRI Permesta Amerika kan. Nah, terus kenapa ada terlibat kayak Sapruin Prawira Negara macam-macam itu? Ini sipil itu? Dari awal kan sipil sebenarnya yang dianggap berurusan dengan Karno ya. yang dianggap memberontak kan militernya kan. Ya, ya, ya. Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni. Iya, iya. Orang-orang yang duduk di komandan teritorial. Politik Dewan belum bermain. Manguni. Karena ada Dewan Manguni di Sulawesi. Dewan Manguni di Sumatera, Dewan Gajah, Dewan apa sih? Dewan Garuda di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat Dewan Gajah, Dewan Manguni di Sulawesi. Dewan-dewan ini kan tadinya ke komandan-komandan teritorium, komandan-komandan daerah, Kodam-kodam lah ya. kodam-kodam lah, cikal bakal kodam. Orang politik kan belum bermain banyak. Pada saat dia protesnya mulai nggak didengar, ini ultimatum biar Bung Karno buat kita ya, biar Bung Karno denger. Gimana caranya? Udah kita kasih ultimatum aja. Mulailah orang politik bermain. Nah, dimanfaatkan juga sama Amerika. Bung Karno kan udah mulai melenceng nih ke kirian. Nah, iya, iya. Udahlah, gua bantu ini aja gitu kan. Akhirnya bukannya dirangkul malah bentrok Dipukul. gitu. Kenapa? Ya? Karena dianggap bukan dirangkul tapi dipukul ya. Iya. Lu angkat senjata. Bahasanya Bung Karno dia merasa bener. Lu angkat senjata sama gua. Oh iya, iya. Apapun ceritanya, Iya. protes lu angkat senjata. Lu proklamirkan diri bahwa lu memisah. Gitu Nggak ya. ada ceritanya itu sama gua. logika Pak Karno. Itu ya? jadi Apalagi pembenaran. dia superior, ya. Kalau bahasa gua dia bahasa saya, Bung Karno pembenaran. Pembenaran Pak Bung Karno ini. Iya dong, pembenaran. Lu mau pakai alasan apapun, lu mau berontak. Walaupun sebenarnya niatnya baik. Tapi kan dia udah berontak. Saya mau berarti kan bikin pemerintah tandingan. Enggak ada di pemerintah tandingan. Basmi, bahasanya kan gitu. Jadi gaya pembenaran Bung Karno melakukan operasi. Operasi apa itu? Operasi 17 Agustus. Oh iya, itu Kan? tadi. Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, operasi 17 Agustus. Pemadaman pemberontakan PRRI Permesta, bahasanya gitu kan? Iya, Mas. Itu, tapi sebenarnya itu gaya bahasanya
Bung Karno sebagai pemimpin untuk melegitimit. Pokoknya nggak ada alasan. Lu bikin negara tandingan ya gue basmi. Kan kita nggak lihat. Nah, selama kita baca sejarah, sama ini kan kita cuma lihat, oh dia pemberontak negatif. Ngomong-ngomong, level komandan paling tinggi yang meninggal atau yang gugur dalam bentrok antara pusat dan daerah ya, zaman itu namanya ya. Oh, setahu saya belum ada. Hah? Belum ada yang paling tinggi. Nggak ada. Nggak ada. Level prajurit Level aja. prajurit. Level prajurit. Jadi yang paling tinggi malah nggak ada. Setahu saya ya. Iya, nggak tercatat ya. Nggak tercatat. Nggak ada malah. Kan Ismail Hussein ya, Hasan apa? Yang Kolonel Dewan Hussein. Hah? Kolonel Ahmad Hussein. Ahmad Hussein. Ahmad Hussein balik kan? Balik. Ya. Ahmad Hussein balik, Barlian balik. Nah, kan? Keterlibatan Zulkifli Lubis di situ gimana ya? Kan disebut-sebut ada terlibat. Ada terlibat. Gimana Dianggapnya ceritanya? terlibat. Kita nggak tahu nih. Ya. Saya belum dapat bukunya. Nah, Belum ada. Saya baca detail karena keterlibatan. ini unik sebenarnya. Kadang-kadang kan dalam suatu peristiwa itu ada epos besar. Sebenarnya di situ ada intrik pribadi nih yang juga Ya, bermain, yang kita gitu nggak tahu kan akhirnya ada intrik pribadi antara para Buset. tokoh-tokoh yang dulu sama-sama Iya. berjuang nih buat Republik kan. Kan ini lingkaran kecil nih kan. Iya. Dendam sama dia kan gitu Iya. ya. Bisa jadi gitu kan. Nah, Sumitro yang udah jadi menteri tiba-tiba ikut berontak. ya, itu Bapaknya Prabowo, ya. jangan. Enggak itu Zulkifli Lubis dengan PRI ini hubungannya hubungan saling support atau hubungan gimana abang melihat ini? Saya belum sejauh ini saya Nggak belum kelihatan. dapat data apa yang dilakukan Zulkifli Lubis dalam pemberontakan itu. Pemberontakan dalam tanda kutip ya. Apa sih selain dia hanya apa sih namanya? Seide, apa sih setuju? Ya, setuju. Apakah dia terlibat Apa benar dia kan? partisan apa gimana? Partisan atau bukan kan kita nggak tahu. Nggak tahu, ya. Yang kayak benar-benar lari kan kayak Sumitro kan kabur. Tapi kan dia enggak. Dia kabur memang, tapi kan bukan karena itu. Enggak, ngomong-ngomong, Nasution Zulkifli Lubis kan kompetitor terus nih. Dari awal Awal kan? Dari awal. Dan tentara pusat itu orang taunya Nasution nama Ya, Yani kan ya, gitu ya. kan. Karena itu ya mungkin saya bilang Zulkifli Lubis itu juga salah satu tentara pintar di Republik. Selain tadi ya TB Simatupang, Pak Nas, Pak Didi, Pak Urip. Zulkifli Lubis itu level di perwira menengah yang saya anggap perwira pintar. Kenapa? Bidang intelijen dia yang pegang. Walaupun bukan berarti dia yang tahu teman-teman intelijen, karena didikan Michi Ito itu orang Jepang, perwira Jepang yang ngelatih dia intelijen secara khusus si Zulkifli Lubis ini. Tapi sepak terjangnya karena kebanyakan di belakang layar jarang terekspos gitu loh. Bang, karena Nasution ini kan naik dari awal udah komandan Jawa Barat, Iya. bertempur di Palagan Bandung segala macam sampai komandan Siliwangi segala macam. Jadi orang ekspos. Zulkifli Lubis kalau nggak kita kulik mana dia yang tahu. Padahal mereka dari awal dua-duanya pintar. Zulkifli Lubis itu dipuji sama gurunya di sekolah militer Jepang selain Peta. Dia nomor 1 nilainya. Sama kayak Pak Nas. Juga di Kenil nilainya nomor 1. Walaupun mereka bersaudara ya, maksudnya dari pihak ibu. Tapi mereka bersaing. Cuma masalahnya Nasution lebih sering dapat panggung, juga beli di belakang layar karena memang dia intelijen, kan tidak di depan. Itu aja sebenarnya. Tapi orang-orang pintar itu. Nah, apakah terlibatannya Zulkifli Lubis itu di PRI Permata sebagai apa? Apa cuma partisan? Apa cuma setuju? Apa cuma saya belum pernah dapat datanya langsung. Dia memang udah lama jarang ada di rumah, seringnya di luar negeri karena tugas. Itu yang kita belum tahu banget dan saya nggak berani ngambil kesimpulan apakah dia terlibat. Mungkin dia penyokong, karena ya ngelihat daerahnya dia juga nggak adil pembangunannya mungkin. Yang tanda kutip bisa jadi, gitu aja sebenarnya. Kalau saya pribadi. Ngopi dulu Bang, sebentar ya. Ya. Kita lanjutin ini. Pemirsa, kita rehat sebentar dulu. Ngopi. Ngopi dulu.